Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Gabungan Tugas Aktualisasi PKKMB Sakera 2021 ingin mengobservasi tentang tempat bersejarah di Bangkalan, yaitu Masjid Agung Bangkalan. Perkenalkan, nama saya Hildar Yatul Hidayah dari suku Sakai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliana Agustin dari suku Sakai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Hadifatul Rasida, suku Sakai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Dwi Rahmawati dari suku Sakai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rabia Nanda Putri dari suku Singkil, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dari Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari suku Gayo, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, saya Rifki Said Asurus dari suku Gayo, Universitas Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Ahmad Widya Zakaria, kelompok suku Nias, Fakultas Keislaman. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Nabi Milian dari suku Nias, Fakultas Keislaman dari Universitas Trunojoyo. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari suku Nias, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Sakitian Sabian Masandra, suku Nias dari Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Asal-usul Masjid Agung. Pembangunan Masjid Agung Kota Bangkalan merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan sejarah awal perpindahan pusat pemerintahan kerajaan di Madura. Karena sejak ditangkapnya dan dibuangnya Pangeran Cakradiningrat keempat yang memerintah mulai tahun 1718 sampai 1745 yang disebut Sidingkap, asal kata Sido Ingkap oleh Belanda, dan untuk Afrika Cap de Go Hope yang semula di desa Sembilangan dipindahkan ke desa Kraton Bangkalan tahun 1747 dengan diawali 3 bangunan utama, yaitu terdiri dari bangunan keraton sebelah timur, bangunan paseban di tengah, dan bangunan tempat ibadah atau masjid sebelah barat. Adapun penggantinya adalah Pangeran Adipati Setyodiningrat dengan gelar Penembahan Cakradiningrat kelima, yang kemudian setelah wafat disebut Pangeran Sidomukti, yang memerintah pada tahun 1745 sampai 1770 dengan dikebumikan di air mata. Pada masa pemerintahan tahun 1774, keraton dipindahkan ke Bangkalan. Pangeran Sidomukti mempunyai putra yang bernama Abdul Jamil, menjadi salah satu Bupati Sedayu dengan gelar Tumenggung Aryo Suro Diningrat. Konon dalam ungkapan cerita para sesepuh yang sudah merakyat bahwa Sultan Abdul Qadirun selain terkenal sebagai sultan yang dikdaya, juga dikenal sebagai sultan yang soleh dan alim dalam ilmu agama. Dalam pemugaran masjid, berkembang cerita bahwa sewaktu Sultan berkenan hendak meluaskan dan membangun masjid yang agung dan berwibawa, beliau memerintah untuk mencari kayu jati 4 yang besar dan tingginya sama untuk tiang agung, dan ternyata hanya memperoleh 3 batang. Sedang yang 1 batang besarnya sama, namun tingginya kurang dan kurang lurus. Dalam keadaan yang demikian, maka tampillah seorang ulama yang bernama Nalaguna atau makamnya di kampung Barat Tambak, Desa Pejagan, Bangkalan, yang kemudian dikenal sebagai Empu
guna, ahli membuat senjata atau keris, yang bersedia untuk mengusahakan agar kayu tersebut dimandikan dan dibungkus dengan kain putih dan dikirap keliling kota. Dan setelah dikirap kain pembungkusnya dibuka, ternyata berkat karomah ulama tersebut, kayu itu sangat tinggi dan besar, sehingga tepat pada waktunya yang telah ditentukan, kayu tersebut dipancangkan di sebelah muka bagian utara. Masjid Agung Bangkalan sudah beberapa kali mengalami renovasi. Namun demikian masih terlihat bentuk asli bangunan tersebut. Bangunan terbentuk persegi dengan atap limas bersusun atau tumpeng dua tumpukan yang mengerucut ke satu titik pada bagian puncaknya. Bangunan ini mempunyai tambahan di bagian sisi serupa serambi. Pada bagian interior setelah melewati serambi terlihat keindahan interior dengan dominasi kayu dan ukiran. Terdapat 4 pilar utama dan 12 pilar pendukung yang menopang struktur bangunan bagian atas. Pada setiap pilar dihiasi oleh ornamen ukiran yang penuh mulai dari bawah sampai atas. Susunan struktur bangunan atasnya semua terbuat dari kayu. Begitu juga dengan plafon yang terbuat dari kayu. Di samping itu, pada dinding bagian dalam, sekelilingnya dihiasi dengan kaligrafi warna emas dan dasar hijau. Pintu dan jendela pada bagian atasnya berbentuk lengkung setelah lingkaran, sebagaimana masjid-masjid pada umumnya. Terdapat 9 pintu, yaitu di kiri, kanan, belakang, dan di belakang masing-masing 3 pintu yang berukuran besar. Mihrab tempat memimpin sholat berbentuk 2 ruang yang pada atasnya berbentuk setengah lingkaran yang dihiasi oleh ukiran khas Islam. Pada ruangan pertama tempat imam memimpin sholat dan ruang sebelahnya terdapat mimbar untuk khatib menyampaikan khutbah. Untuk mencapai ruangan utama melalui anak tangga, di serambi masjid terdapat beduk yang sangat besar. Pada bagian luar terdapat 2 menara yang menjulang tinggi dan bagian atasnya berbentuk lancip. Tempat wudhu untuk jemaah laki-laki berada di sebelah kiri, dan untuk tempat wudhu perempuan berada di sebelah kanan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.